dia sejak awal sudah punya pikiran, kalau nggak makan mati. Nah, itu perut di sini maunya lapar sudah. Itu sudah dia setting. Kalau nggak makan sakit. Mati. Kalau nggak makan bukan sakit, mati gitu aja udah. Nah, berarti dia salah. Intinya cara berpikirnya salah. Nah, di daerah lambungnya itu pasti selalu meminta makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji mengenai satu hal, bisa mungkin dikatakan penyakit atau apa ya, seperti orang yang tidak ada nafsu makan. Nah Pak Ustadz, kadang-kadang kan saya juga mungkin dulu pernah mengalami tidak ada nafsu makan, terus mulut tuh rasanya kayak pahit gitu aja Pak Ustadz. Apakah itu satu penyakit atau bagaimana Pak Ustadz penjelasannya untuk itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya tidak nafsu makan ini ada beberapa gejala. Pertama kali adalah demam. Biasanya gejala demam, meriang, kemudian semua tidak merasa enak istilahnya. Badan agak-agak gemeter, kemudian ada yang memang langsung orang tersebut tidak mempunyai nafsu makan, ada langsung nggak ada keinginan untuk makan, jadi perut itu kayaknya penuh aja rasanya seperti itu sampai seharian, sampai kadang 2 hari kayak gitu. Nah itu penuh aja, jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang dia kepengen makan tapi fisiknya fisiknya nggak terlalu sakit, tetapi dia pengen makan. Nah pada saat dia lihat makanan nggak nafsu makan, atau makan itu sudah di mulut itu langsung nggak enak ya rasanya, seperti itu, entah itu pahit, entah mulut itu seperti terbakar, seperti itu rasanya aja ya, rasanya seperti minum air panas itu. Nah, seperti itu. Nah itu memang kalau dibilang itu sakit, sebenarnya itu bukan penyakit utama. Bukan penyakit utama, biasanya itu sakit karena stimulus dari penyakit utamanya. Bukan efek ya, penyakit tambahan atau ya seperti itu. Jadi biasanya dia ada demam, panas, badannya panas, kemudian kalau orang bilang panas dalam, kemudian diminumin oleh obat kaki 13 itu sebenarnya tidak menjamin, sebenarnya itu hanya jual air sebenarnya ya. Kemudian orang aja sih sebenarnya, dia hanya obat panas dalam itu sariawan tuh panas dalam, enggak. Itu insya Allah itu hanya jualan aja, kita aja yang termakan oleh iklan istilahnya. Jadi itu insya Allah cara menanggulangi rasa yang makan yang nggak enak, kemudian rasanya bukan mau makan yang nggak enak, perut itu penuh seharian 2 hari kan gitu ya. Hanya cuma minum aja selesai, nanti nggak mau makan, maunya minum aja, minum pun nggak nyaman. Nah biasanya ini boleh saya memberikan gambaran adalah perut itu sebenarnya rasanya penuh. Nah rasa penuh itu berarti zat asam yang ada pada lambung itu tidak berfungsi dengan normal.
Maksudnya zat asamnya berlebih atau malah tidak ada? Enggak, kalau itu zat asam tetap ada. Oh, tetap ada ya. Cuma di lambung itu mengeluarkan antinya zat asam istilahnya. Jadi antinya zat asam itu yang punya hanya Allah aja. Ya. Kenapa? Ya seperti itu, zat asam itu kalau agak berlebih kan menjadikan orang itu lapar Oh, sebenarnya. malah lapar ya Pak? Ya, Oh, gitu. atau perutnya kosong, tidak ada makanan yang hancur-hancur, itu akan menjadikan kan namanya ini zat asam nih ya, ini apa namanya, ini makanan, ini kan dihancurin dengan zat asam itu ya. Nanti kan sebagian dimasukkan ke dalam usus nih, ya kan gitu nih. Ya, Sisa-sisanya gitu. ya. Pak, ya. Kemudian kan muncul zat asam lagi dari lambung, itu akan muncul zat asam, itu sunatullah. Nah, zat asam inilah yang nanti terdetek oleh lambung itu yang menjadikan rasa lapar. Seperti itu. Makanya rasa lapar yang agak berlebih bagi orang-orang tertentu perih. Tapi perih itu dikategorikan oleh banyak orang itu mah. Nah, belum Padahal tentu. itu rasa lapar yang muncul itu Pak. Bisa aja itu rasa lapar yang muncul karena memang dia harus makan menurut tubuhnya. Menurut tubuhnya. Nah, kalau memang perih itu terus-menerus berjam-jam sampai seharian, nah itu baru dikatakan mah lah kasarannya. Tapi itu sebenarnya ya perih bukan karena asam lambungnya naik. Kalau dibilang asam lambung naik, ya bolehlah kalau analisa seperti itu ya. Tapi kalau saya ada sesuatu di lambung yang menjadikan lambungnya sakit gitu aja. Ya, nah pada saat seseorang itu ada anti asamnya yang di lambung itu, sehingga orang itu tidak merasa lapar. Nah, tidak merasa lapar inilah sebenarnya kenapa biasanya basic dari tidak merasa lapar ini biasanya orang tersebut biasanya sehari-hari dia itu kalau diberi masukan atau diberi nasihat relatif malah merasa dirinya itu lebih tahu. Saya tidak bilang menolak dulu nih, merasa lebih tahu, lebih pandai istilahnya. Jadi kalau mamanya kamu nasihatin saya itu, kamu ngomong tapi saya tanya, itu penolakan gitu Pak. penolakan tapi kamu nggak akan tahu. Merasa, gitu. Nggak tahu gitu. Nggak tahu karena kalau ya, saya diem nolak gitu ya ya. diem. Nah, mamanya gitu. Nah, kecenderungan itu seperti itu. Orang yang dia tidak punya rasa lapar pada suatu ketika itu, dia punya ciri atau sifat itu kalau diberi masukan sejak dulu bukan akhir-akhir ini, itu merasa dirinya itu lebih tahu, lebih ngerti. Sehingga nanti muncul penolakan. Dia malah lebih pintar ngomongnya daripada yang memberikan nasihat. Nah, kalau seseorang itu dia nggak lapar, dia hanya cuma merasa lebih tahu daripada yang nasihatin. Hanya itu dulu. Yang berhubungan dengan hal apa nih kira-kira Pak Ustadz? Iya, semua macam-macam. ya. Ya, umpamanya kamu cerita tentang masalah Pekerjaan. Gitu. pekerjaan, umpamanya. Saya itu malah merasa lebih tahu daripada merasa loh ya ini. Kamu cerita itu sebenarnya saya malah nimbrungi kesannya lebih pintar daripada kamu. Ini belum nolak loh ya nih. Nah, itu merasa lebih tahu dan orang seperti itu banyak. Rata-rata kayaknya gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, itu nanti munculnya adalah penuh perut itu. Gitu. Jadi nggak ada rasa lapar, apalagi kondisi lagi sakit umpamanya. Nah, nanti kalau umpamanya orang yang kalau makan kemudian dibalikkan mutah. Ini beda lagi. Jadi orang yang makan kemudian mutah dan seringnya seperti itu, biasanya orang tersebut itu dirinya kalau diberi masukan atau nasihat dia ngebantah. Nah, ini beda lagi nih, sudah bukan hanya cuma dia merasa lebih tahu, tapi ngebantah dengan emosi. Makanya oleh Allah Ta'ala sama, kalau dia makan dikeluarin oleh Allah Ta'ala, diizinkan keluar oleh Allah Ta'ala karena sama, dia ngebantah
nasihat. Nasihat itu kan sebenarnya baik untuk seseorang ya. Iya. Tapi dia bantah. Paham? Nah, sama makanan itu baik untuk tubuhnya. Ini yang baik bukan minuman keras loh ya. Iya. Bukan minuman keras, bukan makanan-makanan yang haram, bukan. Makanan yang baik nih. Kemudian dia mutah. Nah, ini sama. Jadi perutnya menolak makanan. Jadi perutnya tidak mau sesuatu hal yang sebenarnya baik untuk tubuh. Jadi sama. Jadi analisa dari sifat-sifat manusia itu bisa dilihat dari kesehariannya apa yang terjadi pada tubuhnya. Jadi kalau umpamanya pas lagi sakit makan muntah, atau kalau enggak makan pun huwe. Kan ada itu sampai hanya ilernya saja. Enggak ada yang keluar. Isi perutnya udah keluar semua gitu. Padahal enggak makan lagi. Itu kan huwe. Nah itu sama. Kalau dinasihatin atau diberi masukan itu selalu nolak. Dan kalau sampai itu sudah makan sudah enggak ada, itu masih huwe terus sampai hanya iler-ilernya, ini punya tipikal ya. Jadi kalau dia udah nolak itu sampai orang yang ngasih nasihat itu udah sampai diem. Iya. Jadi sudah ya begitulah dia. Itu ciri manusia sebenarnya. Jadi dilihat dari secara harfiah sebenarnya kelihatan manusia itu bisa dilihat nilainya di hadapan Allah Ta'ala itu sebenarnya ketahuan. Nah, kalau seseorang itu memakan, umpamanya mulutnya pahit gitu kan, gitu kalau makan kok mulutku pahit ya sekarang. Nah, memang biasanya mulutnya ini biasanya dipergunakan untuk selalu ngomong yang omongannya itu sebenarnya tidak nyaman didengar, tidak nyaman, jadi agak meremehkan, nggak harus marah, agak meremehkan, merendahkan, seperti itu. Mulut yang pahit itu insya Allah seperti itu. Jadi makan masuk tapi pahit gitu loh. Nah itu di mulut, jadi bukan di lambung. Jadi mulut itu berarti dia sering meremehkan. Langsung ngomong sama orang. Nggak harus langsung ngomong, gitu. langsung ngomong bisa, di belakang layar juga bisa. Itu sama ya. Jadi umpamanya kamu nih lagi ngomong nih ke saya dengerin biasa. Tapi saya tahu omonganmu salah. Nah, bisa aja omongan saya itu nggak enak. Kamu itu nggak tahu apa-apa ngomong gini. Ya, pertama itu. Langsung. Atau saya diem pergi ngomong sama orang lain. Itu tutung tuh omongannya aja gini. Oh kerja aja nggak bisa ini itu. Omongan aja kelihatannya baik, tapi dia sehari-hari juga nggak enak sih sebenarnya omongannya gitu. Jadi keluar dari fakta omongannya. Nah di situ nanti kejadiannya kalau dalam sehari-hari pahit mulutnya, nggak harus sakit sih, pahit gitu loh. Kalau ada emosionalnya selain pahit nanti seperti itu, kayak makan atau minum atau makan ya, ngunyah makan di mulut itu kok kayak minum air panas ya menurut saya ya. Seperti itu. Nah, itu adalah ciri bahwa mulut kita ini memang racun istilahnya. Jadi harus difahami. Tapi kalau bagi sedulur beriman ingin belajar, ayo, udah diceritain dalam hadis Nabi bahwa mulut ini adalah pencipta dosa paling banyak. Ya, jadi mulut harus diatur. Kalau memang itu nasihat baik ya dengerin. Kalau memang mau memberikan nasihat memberi nasihat nih, jangan di majelis. Tidak boleh memberikan nasihat saudaranya itu di majelis. Itu sama dengan membuka aib, benar. Tadi sama dengan membuka aib. Tidak boleh di dalam Islam. Nah, tapi ini ceritanya. Banyak saudara-saudara kita yang muslim membuka aib saudaranya di YouTube. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini dia nggak tahu kalau itu membuka aib. Kalau memang dia itu hebat, harusnya dia nggak seperti itu. Tabayun satu, jelasin. Nah, itu malah lebih bagus. Tapi kalau dia membuka aib saudaranya di YouTube, dia sudah sama. Dia membuka aib di majelis yang sangat besar. Nah, itu dosa besar. Itu yang menjadikan amal-amal dia bisa habis karena dia menentang Allah Ta'ala. Nah, itu kalau saudaranya punya aib. Nah, kalau yang dia buka saudaranya menurut dia aib,
Tapi saudaranya itu tidak melakukan kesalahan, itu malah lebih besar lagi. Jadi fitnah malah. Jadi fitnah itu nantinya. Karena kan harusnya dia harus bertabayun dulu, enggak langsung nyebarkan. Itu tidak boleh. Nah, bagi seorang muslim itu salah satunya. Memang sekarang bukan mulut, tapi lewat YouTube, lewat short, lewat macam-macam. Dan itu banyak, saudara-saudara kita banyak sekali itu. Nah, itulah yang dikatakan di dalam salah satu hadis bahwa sudah ada fitnah di dalam rumah kita. Rumah kita itu agama kita Islam. Nah, itu saling fitnah ini sudah. Nah, itu salah satu tanda bahwa ini sudah sangat mendekati, sudah masuk ke ranah akhir zaman. Ya, sudah betul-betul akhir. Dan itu sudah dijumpai dengan banjirnya Madinah, musibah itu bahasanya. Banjirnya Madinah, Dubai, hijaunya, Dubai. ya termasuk Dubai, termasuk hijaunya gunung-gunung di Arab seperti itu sudah mulai hijau. Nah, itu sudah ditampilkan oleh Allah Taala. Tanda-tanda seperti itu. Nah, cara belajarnya seperti itu. Mulai hari ini kita harus belajar dijaga lisan apapun bentuknya. Kalau misalnya di dalam rumah tangga itu Pak Ustadz, antara ayah sama ibunya menjelekkan salah satu di depan anaknya, itu sama dengan tadi itu Pak Ustadz? Ya sama. Tuh lihat papamu gini itu sama itu Pak Ustadz? Sama. Iya, dan itu juga nggak boleh tuh lihat papamu, juga nggak boleh begitu, nggak taunya papanya bener dia begitu. Itu bukan fitnah dong, bukan fitnah dong. Bukan fitnah, memang kenyataan. Itu pun tidak boleh ya Pak Ustadz? Ya, Boleh. itu tidak boleh. Itu kan sebenarnya harusnya bilang. Kalau bilang itu sebenarnya harus benar, harus berhadap-hadapan. Umpamanya kamu nih yang ngalami, kamu sebagai papa sama istrimu sebagai mamah nih, ya harus diomongin apa persoalan kok istrimu itu cerita begitu dengan anak. Itu harus dibuka. Tapi bukan di depan anak bukanya Pak. Belum dulu. Nanti kalau ini sudah menjadi kesepakatan, sudah dijalanin, baru nanti anak yang kalau memang sudah terlanjur tahu apa yang dilakukan papahnya umpamanya, ya itu diajak klarifikasi, tabayun lah namanya, seperti itu. Oh iya. Itu. Jadi kalau memang papahnya nakal ya normal dendam dia. Tapi tetap membuka aib itu Tetap tidak boleh kalau yang itu seperti itu. Jadi tidak boleh. Intinya adalah harus belajar tabayun. Kalau apalagi itu di dalam rumah tangga. Jadi istilahnya apa namanya? Bermusyawarah itu kan haruslah istilahnya. Wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia, apalagi di dalam rumah tangga harus musyawarah. Seperti itu. Kalau mamanya kamu mau cari pasangan, ya musyawarah dulu sama istrimu. Aku mau cari lagi boleh. Yang mau cari kan umpama. Sehingga nanti kalau mamanya kalau ya. Umpama enggak Ustaz. Ya. Nah, sering mengalami nih penyakit yang tidak nafsu makan, Ustaz. Dari pagi malahan sampai malam tuh nggak mau makan karena tidak nafsu makan. Tapi lapar, Ustaz. Lapar tapi mau makan apa aja yang dia bayangkan gitu kayaknya nggak enak gitu. Sampai dirayu-rayu makanan yang jarang dimakan tapi dia suka. Misalnya setiap habis bulan nih mumpung gajian nih baru bisa beli gitu kan. Kalau sehari-hari enggak. Mahal berarti. Mahal menurut itu. Iya. Mungkin bagi yang lain nggak mahal sih gitu kan. Apa sih makanannya itu? Ya terus lanjut. Misalnya tongseng kan itu nggak mahal, tapi itu jarang gitu kan. Iya. Tongseng atau bubur yang agak Kuantum gitu. Oh bukan. Ya, kalau di Jakarta ada bubur cikini gitu istilahnya. Akhirnya dicoba, maulah sedikit-sedikit. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan itu Ustaz? Akhlak itu Ustaz, sampai dia nggak nafsu makan padahal dia lapar Ustaz?
Macem-macem ya. Jadi begini, kalau dia lapar mamanya, dan tadi lapar katanya, lapar. tapi nggak mau makan. Kalau seperti itu sebenarnya dia sendiri itu banyak membutuhkan masukan atau nasihat. Tapi kalau dia diberi nasihat menyepelekan. Jadi kalau diberi nasihat itu menyepelekan, padahal dia itu begini nih kan namanya. Kasih masukan nih, saya ada masalah ini. Saya kan butuh nih. Kasih masukan, saya ada masalah ini. Butuh nih. Nah, Haji itu ngomong ke saya. Haji ngomong ke saya ini kan nasihat masukan bukan. Tapi saya, alah itu aja. Itu. Padahal awalnya butuh. Padahal awalnya dia butuh. Paham belum? Iya, Pak. Dan orang yang seperti itu banyak. Awalnya adalah umpamanya cerita nih. Tung, nah ini istrimu umpama kan bisa ya. Bisa nih, kalau ini bisa. Tung, tolong dong ini. Kamu kasih nih istri. Semampu kamu nih. Iya. Nah, nggak taunya istrimu itu malah ngomelin kamu. Padahal yang diminta, ya sudah. Iya. Itu kan sama. Iya, betul. Membutuhkan sesuatu dikasih, tapi malah ditolak. Malah ditolak. Malah jadi ribut gitu loh. Nah, kalau ribut kan kamu sendiri yang tahu lah ya. Artinya berlebihan ngomongnya. Iya. Iya, tepatnya ribut itu tadi. Jadi itu mirip. Itu mirip. Jadi kita butuh, udah tanya nih. Tapi dikasih malah ditolak gitu. Iya. Dan itu orang seperti itu ada dan banyak. Kesannya dia butuh, tapi pada waktu diberi masukan ditolak. Walaupun tidak semua hal itu ditolak ya, tapi persentasenya bisa dilihat itu. Jadi dia sering menolak walaupun dia itu butuh sebenarnya. Nah itu sama. Jadi dia kepingin makan tapi lihat makanan nggak selera. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi insya Allah itu orangnya ya seperti itu. Kayak mamanya ya orang-orang begitu aja, mau orang biasa kayak mau orang menengah atau pejabat begitulah ya. Butuhnya dinasihatin malah keminternya muncul, atau dia tidak reken, atau malah nyalain yang ngasih nasihat kan seperti itu ya. Nah, itu istilahnya dia lapar tapi dihadapkan makanan yang dia suka, matanya itu nolak. Enggak butuh istilahnya. Jadi itu cara Allah aja agar seorang itu menghormati orang yang memberikan masukan. Ya, nasihat itu kan baik, makanya itu adalah keluar dari jalur syariat. Jalur syariatnya yang mana? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi itu yang menurut syariat. Artinya apa? Jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat atau beruntung. Diperdengarkan ayat Quran, salah satunya nasihat itu, Ustaz. Betul, karena ayat-ayat Quran kan juga banyak nasihat baik sebenarnya. Jadi kadang-kadang dibacakan nggak sesuai apa yang namanya nasihat, Ustaz. ya, Ayatnya nggak pas gitu. ya itu kan beda pendapat aja. Tapi beda pendapat kan nggak ada masalah selama tidak keluar dari garis syariat. Kan seperti itu. Jadi boleh nggak ada masalah. Tapi intinya adalah mendengarkan ayat Quran itu malah bagi kita yang Muslim memang harus didengarkan, diperhatikan. Apalagi nanti ada yang menjelaskan, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, dengarkan baik-baik. Kalaupun mamanya yang mendengarkan ada salah dalam mentafsirkan, jangan marah dengan yang begitu. Itu khilafiyah yang kadang beliau tidak sengaja mamanya, atau karena ketidaktahuan, kan nggak ada masalah sebenarnya. Jadi bukan terus dihajar dengan keluar di YouTube. Lah untuk apa? Kan gitu ya. Berarti dia sendiri nggak yakin dengan agamanya, atau dia merasa benar. Berarti kalau dia merasa benar, dia tidak merasa punya dosa. Nah, orang yang merasa tidak punya dosa, itulah orang yang dosa besar sebenarnya. Nah itu memang harus dikasih tahu, karena banyak di YouTube itu saling menyalahkan saudara sendiri. Loh, berarti dia merasa benar, ya nggak usah.
Lah kan saya mau syiar, lewat mana syiarnya? Ngomong dong yang baik, kan gitu ya. Syiar itu kan ngomong yang baik, memberikan masukan yang baik, tapi tidak perlu dimunculkan orang, tidak perlu dimunculkan ini, kan gitu. Nah, insya Allah seperti itu sih. Jadi seseorang kalau memang ada ini kan butuh nasihat, butuh guru, butuh ayat-ayat Quran, butuh hadis Nabi yang sahih, harus kita dengarkan, butuh penjelasan. Kadang dijelaskan oleh guru, kadang juga nggak pas dengan apa namanya dengan tafsirnya guru yang lain, ya jangan itu diadu, karena itu hanya cuma persoalan yang khilafiyah normal manusia aja. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kalau lapar itu kan membutuhkan nasihat. Gimana orang lapar dan makan terus, Ustaz? Lapar dan makan terus, ya itu beda. Oh, beda. Kalau itu memang geragas dia. Saya pikir butuh nasihat dan diterima nasihatnya semua gitu. Enggak. Makan terus gitu. Orang yang begitu malah kadang-kadang ya seperti itu. Kadang-kadang ada sebenarnya dia butuh nasihat, iya, tetapi malah kesannya nasihat memang didengerin, tapi nggak terlalu digubris bisa. Jadi kesannya dia makan itu banyak, tapi kok nggak kenyang, ya itu bisa. Jadi gubrisnya dia tidak marah, tapi gini nih, saya minta nasihat sama Haji nih, saya dengerin, ya. Tapi nanti sehari-hari apa yang saya tanyain, nggak saya laksanakan, gitu. Tapi tanya lagi, gitu. Seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Atau memang dia sendiri juga geragas. Geragas itu apa saja dia makan. Seperti itu. Nah, ini juga bisa, tetapi kondisi-kondisi yang orang yang maunya makan banyak belum tentu itu berhubungan dengan nasihat, tetapi berhubungan dengan macam-macam. Saya kasih contoh namanya sih. Dia sejak awal sudah punya pikiran, kalau nggak makan mati. Nah, itu perut di sini maunya lapar sudah. Itu sudah dia setting. Kalau nggak makan sakit. Mati. Kalau nggak makan bukan sakit, mati gitu aja udah. Nah, berarti dia salah. Intinya cara berpikirnya salah. Nah, di daerah lambungnya itu pasti selalu meminta makan. Karena dia salah persepsi. Mati itu bukan karena makanan, bukan karena kurang makan atau nggak makan. Wong dia puasa juga bisa kan gitu. Nah, tapi ya itu karena settingan sudah salah, ya dia akan salah. Seperti itu. Bisa. Yang lain ya bisa, yang lainnya. Intinya sih berhubungan dengan kalau yang nggak bisa makan itu berhubungan dengan nasihat. Tapi kalau makannya banyak, tidak secara langsung berhubungan dengan nasihat. Itu aja kuncinya. Karena itu berhubungan dengan nafsu, kan begitu ya. Iya. Insya Allah seperti itu. Nah, cara-caranya sama memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau mulutnya pahit, jika omongannya itu tidak enak, ngerendahin orang, pahit didengar orang, kan nggak nyaman ya didengarin. Nah itu mohon ampun terus. Nanti mulai pulih. Seperti itu. Jadi kalau ada seperti minum air panas kalau makan itu, nah itu berarti ada emosi yang disimpan di dalam bicara. Walaupun tidak kasar bicaranya, tapi tidak enak intinya. Jadi mohon ampun kepada Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian kalau lambung tidak mau terima makanan, insya Allah itu dari sedulur itu tidak mau menerima nasihat. Nanti dilihat nasihat siapa yang sering tidak mau. Bisa aja coba dilacak dengan suami. Nanti dengan, oh iya ya saya kalau diberi masukan sama suami sulit. Kalau memang dia laki-laki dengan istri, diingat-ingat, oh iya ya saya kalau istri saya ngasih masukan, saya selalu nolak. Begitu-begitu aja sih sebenarnya. Atau dengan orang tua, kalau dikasih nasihat anak nolak, enggak, insya Allah tidak masuk di titik itu. Karena kalau anak mau nasihatin orang tua, harus ada adab istilahnya. Jadi tidak serta-merta langsung bapaknya salah langsung ler ya nggak boleh. Seperti itu. Jadi harus ada adab, sehingga kalau anak nasihatin orang tua kan saya juga nggak tahu nasihatnya apa. Tapi kalau nasihatnya jelas itu ya
ya bisa aja benar, tapi ya harus ada adab di situ itu. Iya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat karena itu bisa dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala tanpa obat. Sembuhnya cepat insya Allah. Semakin itu dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala, mohon ampunnya juga tulus insya Allah. Allah memberikan kesembuhan itu cepat insya Allah. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang seseorang yang nafsu makannya kurang gitu ya. Bagaimana beliau memberikan analisa dan juga tadi ada sebagian cara-cara atau doa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan video kami kali ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.